Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, kalian sudah sarapan? Oh, ada yang belum. Jadi anak-anak, sebelum kita berangkat ke sekolah, lebih baiknya sebelum itu kita sarapan terlebih dahulu supaya dapat meningkatkan konsentrasi kita dan mudah untuk belajar hari ini. Diingat ya, nanti kalau sebelum pergi ke sekolah diharuskan untuk sarapan. Oke. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, selepas berdoa, mari anak-anak semua kita berdiri. Oke, diri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, di sini Bapak akan mengabsen kalian. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Oh, cukup semuanya lah, hadir semua. Oke. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sedikit akan membacakan cerita-cerita bersejarah supaya kalian mengetahui apa-apa saja sejarah yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Indonesia ya, secara singkat saja. Nah, di sini Bapak akan membacakan sejarah tentang Wage Rudolf Supratman. Nah, dalam Kongres Pemuda yang kedua, seorang pemuda menghampiri ketua kongres, lalu membisikkan sesuatu kepada Sugondo. Pemuda bernama Supratman ini meminta izin agar diperbolehkan untuk memperdengarkan judul lagu ciptaannya. Nah, judulnya itu adalah Indonesia Raya. Nah, Sugondo ini kemudian berpikir karena kongres dijaga oleh polisi Hindia Belanda, banyak jaga polisi anak-anak. Nah, ia tentu tidak menginginkan hal-hal buruk seperti kongresnya yang dibubarkan atau para peserta yang ditangkap. Nah, karenanya Sugondo secara elegan dan diplomatis berbisik kepada Wage Rudolf Supratman tadi untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan biolanya. Nah, disuruhnya Sugondo, Supratmannya itu memainkan musiknya dengan biolanya saja. Nah, penggunaan biolanya ini memungkinkan kata-kata terlarang seperti Indonesia Raya dan Merdeka tidak terucap, cukup terwakilkan dengan intonasi nada itu. Oke, itu saja cerita pendek sejarah dari Wage Rudolf Supratman. Oke, sekarang kita memasuki pembelajaran ya anak-anak. Oke, di sini buka Bapak ada mempunyai sebuah gambar. Coba kalian amati gambar yang ada di sini. Apa gambar tersebut itu berisi tentang apa, dan kalian analisis apa yang dikerjakan orang-orang yang ada di gambar ini ya. Oke.
Bapak beri waktu ya. Oke anak-anak, apabila kalian sudah menjawab, kalian sudah terpikir di dalam otak kalian itu gambar apa, sedang apa, kalian bisa ambil kertas lembar, tulis jawaban kalian tadi di kertas itu. Oke, Bapak beri waktu ya. Oke anak-anak, sudah selesai. Kayaknya sudah. Di situ kan ada tabel. Nah, tabelnya itu diisi anak-anak sesuai dengan jawaban yang kalian dapatkan dari gambar tersebut. Oke, Bapak beri waktu lagi ya untuk menjawabnya. Oke, apakah sudah anak-anak? Oh, Bapak rasa sudah. Oke, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk keluar dari sekolah kita ini untuk pengamatan. Oke, tolong dibawa buku, pensil ya anak-anak, supaya kita bisa dapat menganalisis apa-apa saja yang ada di sekitar sekolah kita. Oke anak-anak, mari kita keluar. Oke, berkumpul dulu anak-anak, berkumpul di depan sekolah, di depan Bapak. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong amatilah apa-apa saja kegiatan masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, kemudian catat apa-apa saja kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, itu dicatat ya anak, jangan lupa. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian, mohon dicatat dulu ya untuk dijawab dan diamati di lingkungan sekolah kita. Oke. Yang pertama itu ada amatilah lingkungan sekitarmu. Nah, amati dulu lah anak-anak. Catat atau sudah? Oke, sudah dicatat. Nah, yang kedua itu ada temukan beberapa aktivitas yang menurutmu mencerminkan pembangunan sosial. Nah, tuliskan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat itu untuk membangun bangsa ini atau pembangunan sosial ekonomi itu. Bisa contohnya itu seperti orang berjualan, jual beli dan tukar menukar barang. Ada orang yang memperbaiki rumahnya. Nah, itu apabila kalian melihatnya, tolong dicatat ya anak-anak. Nah, yang ketiga, pilih salah satu aktivitas yang kamu temukan tersebut. Nah, kan kamu banyak loh mencatat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tersebut. Nah, tolong ambil salah satunya saja. Oke. Yang keempat, ada tuliskan manfaat aktivitas yang kamu pilih tadi. Nah, tuliskan manfaatnya itu apa di catatan kalian. Nah, pertanyaan terakhir itu ada tuliskan hasil pengamatannya itu dalam bentuk laporan. Itu kan dalam kertas tuh, itu sementara aja dulu. Apabila sudah melakukan observasi atau berkeliling-keliling tadi, nah kalian bisa menulisnya tuh dalam bentuk laporan ya anak-anak. Oke, silahkan dikerjakan sepuasnya. Bapak akan di sini akan mengamati kalian supaya tidak kemana-mana. Oke, apakah sudah anak-anak mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar kita? Apabila sudah, mari kita semua kembali ke kelas. Oke, ayo kembali. Oke, apakah sudah semua kembali di kelas ini? Oke, Bapak rasa sudah semuanya ya kembali kepada kelas kita ini. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi di lingkungan sekolah kita ini, Bapak di sini ada mempunyai beberapa pertanyaan lagi, tolong dicatat ya anak-anak. Oke. Yang pertama itu ada, catat ya.
Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas yang kalian temukan di lingkungan sekitarmu itu. Nah, siapa-siapa saja, tulis itu siapa-siapa saja. Kalau ada paman, ada bibi, ada temannya teman, ayah temanmu, dan lain sebagainya. Tolong dicatat ya. Oke, sudah. Yang nomor kedua itu, apakah mereka itu yang kamu catat tadi berasal dari keluarga yang sama? Nah, coba kalian tulislah, apakah sama ataukah tidak, tolong ditulis. Oke. Yang ketiga ada, apakah mereka itu berasal dari sekolah, agama, atau pekerjaan yang sama? Nah, ditulis juga ya anak-anak. Pilih salah satu yang menurut hasil observasi tadi. Oke. Selanjutnya pertanyaannya ada, bagaimana dengan budayanya? Apakah sama? Apakah berbeda dari hasil pengamatan kalian tadi? Oke. Oke, selanjutnya apakah mereka itu memiliki kebiasaan atau adat istiadatnya tuh sama, nah atau berbeda? Tuliskan apa. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Nah, dari observasi tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari kegiatan observasi kita tadi? Mohon ditulis ya anak-anak. Oke. Nah, setelah Bapak memberikan beberapa pertanyaan tadi, tolong dijawab ya. Bapak beri waktu terlebih dahulu. Oke. Oke, apakah sudah anak-anak? Kalau Bapak rasa sudah. Oke, di sini Bapak akan membagi beberapa kelompok untuk kalian. Nah, kita nih ada 12 orang kan muridnya. Nah, jadi Bapak minta buat 3 kelompok. Oke, masing-masing ada 4 orang. Ayo dipersilakan anak-anak berkelompok. Oke. Nah, apakah sudah berkelompok anak-anak? Oke, sudah. Di sini Bapak akan meminta kalian untuk menanyai atau mewawancarai teman kalian. Bisa boleh 1 atau 2 orang saja dari setiap masing-masing individu. Nah, tanyai kepada teman kalian itu tentang adat istiadat atau kebiasaannya yang mereka miliki dalam keluarga mereka. Nah, itu dicatat ya anak-anak. Oke. Kemudian hasil dari wawancara itu tadi tersebut tulis dalam bentuk tabel. Oke, misalnya ada nama Siti, nah ada Marwan, ada Hilda. Nah, itu tulis dalam bentuk tabel. Misalnya adat apa, kebiasaan apa yang dilakukannya di dalam keluarganya itu. Nah, tulis. Oke, selanjutnya apakah sudah anak-anak? Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, di situ kan di buku ada sebuah iklan ya. Oke, iklan. Nah, tolong kepada saudara Marwan, oke, dipersilakan untuk membacakan iklan tersebut. Oke. Oke, sudah. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang iklan itu tersebut. Nah, setelah kita ketahui kan iklan itu sangat melekat pada diri kita apabila kita menonton televisi atau menonton yang kekinian itu YouTube, video dan yang lain-lainnya. Nah, itu tuh pasti ada di tengah-tengah
video atau acara televisi yang kita tonton itu pasti ada jeda. Nah, jedanya itu ada iklannya. Nah, mungkin seperti itu yang anak iklan. Tujuan iklan itu tersebut untuk suatu mempromosikan kepada kita tentang produk yang mereka miliki. Nah, supaya kita tuh tertarik untuk membeli produk dari mereka. Itu sih tujuan atau manfaat dari suatu iklan itu tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan PR kepada kalian. Mohon dicatat ya, tulis. Tugasnya itu adalah cari iklan di televisi, bisa di televisi atau YouTube sih, bisa juga. Tapi yang gampangnya itu bisa di televisi aja karena banyak iklannya kan. Nah, pilih salah satu dari iklan yang kamu sukai atau kamu ingini lah, kayak gitu lah. Nah, jadi dipilih tuh satu iklan. Nah, kemudian tuliskan iklan itu apa, tujuannya itu untuk apa, misal suatu makanan kah atau minuman kah. Nah, ditulis tujuannya dan manfaatnya itu untuk apa bagi tubuh kita ini. Oke, itu PR untuk hari ini ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dimohon untuk satu orang perwakilan saja kepada Ani. Oke, dipersilakan untuk maju ke depan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Oke. Sudah ya, terima kasih kepada Ani yang sudah menjelaskan atau memaparkan kesimpulan kita pada hari ini. Oke, di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sosial. Bagaimana cara kita bersosial kepada masyarakat, bagaimana kita melihat apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sekitar sekolah kita. Nah, itu dan materi tentang bahasa Indonesia tadi tentang iklan. Nah, bagaimana iklan itu, apa fungsinya dan yang lain-lainnya. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kita berdiri lebih dulu untuk menyanyikan lagu daerah kita, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, dipersilakan. Oke, mohon duduk kembali anak-anak. Oke. Ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah hilap kata yang Bapak ucapkan, Bapak meminta maaf kepada kalian. Oke, selalu jaga kesehatan ya di rumah. Makan yang teratur dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Oke, selamat pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.